Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat 2020 ini dilaporkan minus 2,07%. Ini sesuai atau bisa diprediksi banyak orang ya. Dan hal ini menggambarkan seberapa jauh sebenarnya kontraksi ekonomi Indonesia yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Dalam perjalanannya, Indonesia mencatatkan pasang surut pertumbuhan ekonomi. Pada awal pemerintahan Presiden Soekarno, produk domestik bruto atau PDB per kapita Indonesia sebesar Rp5.523.863. Tahun 1961, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,74%, kemudian dalam kurun waktu 6 tahun menjadi 2,79% pada tahun 1966. Pada era Presiden Soeharto dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Rencana Pembangunan 5 tahun yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga tembus 10,92%. Kemudian tahun 1998 terjadi krisis moneter sehingga pertumbuhan ekonomi terkontraksi menjadi minus 13,13%. Pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada tahun 1998 menjadi 0,79% pada tahun 1999. Pasca krisis pada tahun 1998, pada era Presiden Abdurrahman Wahid, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara perlahan terus tumbuh hingga 3,64% pada tahun 2001. Pada era Presiden Megawati Soekarno Putri, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh hingga 5,03% pada tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono relatif stabil. Pada awal pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005 sebesar 5,69%. Kemudian pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi 5,01%. Pertumbuhan ekonomi era Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 mencapai 4,88%. Hingga tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi terus tumbuh. Namun pada tahun 2020, ekonomi Indonesia terkontraksi minus 2,07%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif. Namun tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara terkontraksi sebesar minus 1,11%. Kontraksi ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 di Kalimantan Utara. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malino dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami pertumbuhan positif. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malino juga mengalami kontraksi sebesar minus 0,62%. Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara. Kontraksi ini juga diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19 di Kabupaten Malino.